Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farha Lailatul Syarifah dari kelas 3B Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Apa sih bahasa ibu itu? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa ibu adalah bahasa yang dari lahir dituturkan penggunaannya dalam lingkungan pergaulan bahasa yang sama dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, bahasa ibu disebabkan dari kebiasaan penggunaan bahasa seseorang. Jadi, jika seseorang sejak lahir menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasinya atau sehari-hari gitu, maka yang termasuk bahasa ibunya ya adalah bahasa Indonesia itu. Tapi kalau misalkan semenjak lahir dia pakainya bahasa Sunda, bahasa Jawa, ya maka bahasa ibunya itu bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua, kategori bahasa ibu di Indonesia. Bahasa ibu di Indonesia mencakup dua kategori besar, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia juga tercakup dalam kategori bahasa nasional yang dinamakan sebagai bahasa utama bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang ketiga, jumlah bahasa daerah di Indonesia. Jumlah bahasa daerah di Indonesia dikutip dari hasil riset Badan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia terdapat sebanyak 718 bahasa daerah Indonesia. Jumlah bahasa ibu dalam kategori bahasa daerah dirincikan sebagai 11 bahasa daerah telah punah, 4 dalam keadaan kritis, dan 16 dalam keadaan rentan. Angka tersebut sewaktu-waktu bisa saja bertambah dan berkurang seiring dengan penelitian yang terus dilakukan pemerintah. Fungsi bahasa ibu. Bahasa ibu bukan hanya menjadi alat komunikasi sehari-hari saja, tetapi implementasi bahasa ibu dalam percakapan dan peraturan sehari-hari juga bisa sebagai langkah melestarikan bahasa itu sendiri. Yang kelima, harapan untuk bahasa daerah di Indonesia. Pelestarian bahasa daerah bukan hal yang begitu mudah disepelekan, mengingat bahasa daerah adalah identitas kita sebagai bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang kaya akan keberagaman dan kewarisan budayanya. Jadi, adanya program pemerintah dan masyarakat untuk lebih giat dalam menggunakan pelestarian bahasa daerah di bumi pertiwi ini. Seperti konsep dalam definisinya, seharusnya bahasa daerah mulai diperkenalkan sejak kecil atau sejak dini, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun kehidupan sosial. Yang kedua, bahasa kedua. Menurut Chair dan Agustina, pemrograman bahasa kedua adalah rentang bertahap yang dimulai dari menguasai bahasa pertama atau yang disebut BI, ditambahkan sedikit mengetahui bahasa kedua atau B2, lalu penguasaan B2 meningkat secara bertahap sampai akhirnya penguasaan B2 sama baiknya dengan B1. 2. Menurut Wikipedia, pemerolehan bahasa kedua adalah seseorang belajar bahasa kedua di samping bahasa ibu. Mereka mengacu pada aspek sadar dan bawah sadar dari masing-masing prosesnya. Bahasa kedua atau B2 itu biasanya mengacu pada semua bahasa yang dipelajari setelah bahasa ibu mereka, yang juga disebut bahasa pertama atau B1. Yang ketiga, menurut Khalis Aharas, bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh anak setelah
si anak itu memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibu. Yang keempat, menurut Darjo Wijojo, pemerolehan bahasa kedua diperoleh melalui proses orang dewasa yang belajar di kelas pembelajaran secara formal diperbandingkan dengan bahasa pertama secara alamiah. Yang ketiga, bahasa nasional. Apa sih bahasa nasional itu? Bahasa nasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bahasa yang menjadi bahasa standar atau lingua franca di negara yang mempunyai banyak bahasa karena perkembangan sejarah, kesepakatan bangsa, dan ketetapan perundang-undangan. Bahasa nasional atau bahasa kebangsaan adalah suatu bahasa atau varian bahasa, contohnya dialek, yang memiliki sejenis hubungan de facto atau de jure dengan seseorang dan mungkin melalui perluasan wilayah yang mereka duduki ya. Sebutan ini digunakan bermacam. Sebuah bahasa nasional juga bisa mewakili identitas nasional suatu bangsa atau negara. Bahasa nasional secara alternatif bisa merupakan sebuah penetapan yang diberikan pada satu bangsa atau lebih yang dituturkan sebagai bahasa pertama di wilayah sebuah negara. Yang kedua, macam-macam bahasa nasional. C.M.B. Brand menunjuk Afrika menyatakan bahwa ada 4 arti berbeda untuk bahasa nasional. Yang pertama, bahasa teritorial atau knowledge dari suatu masyarakat tertentu. Yang kedua, bahasa daerah atau koralek. Yang ketiga, bahasa umum atau masyarakat demolek digunakan di sebuah negara. Dan yang keempat, bahasa sentra atau poliotolek digunakan oleh pemerintah dan mungkin memiliki nilai simbolis sendiri. Yang ketiga, fungsi bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa itu berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan itu sendiri. Terus identitas nasional kan, terus alat perhubungan di antar negara, antar daerah, dan antar budaya. Dan alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara mungkin memiliki nilai yang simbolis. Misalkan, kita sebagai negara Indonesia, otomatis bahasa nasionalnya itu ya bahasa Indonesia, kayak gitu. Terus kayak misalkan di Australia, di sana itu bahasanya ya bahasa bahasa Inggris kayak gitu. Jadi ya bahasa nasional mereka rata-rata bahasa Inggris kayak gitu. Terus yang terakhir, bahasa asing. Pengertian bahasa asing. Menurut KBBI, arti bahasa asing adalah bahasa milik bangsa lain yang dikuasai biasanya melalui pendidikan formal dan yang secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak bisa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing di Australia. Bahasa asing juga merupakan sebuah bahasa yang tidak digunakan di tanah air atau negara asal seseorang. Misalnya, seorang penutur bahasa Indonesia yang tinggal di Australia boleh mengatakan bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa yang asing untuk dirinya sendiri, karena bahasa milik bangsa lain yang dikuasai biasanya melalui pendidikan formal dan yang secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Misalkan kita sebagai orang Indonesia kan, otomatis ya di negara kita pakai bahasa Indonesia. Tetapi jika kita merantau ke Korea Selatan atau ke Australia, ke Afrika, otomatis kita pakai bahasa mereka lah istilahnya, dan bahasa dari negara tersebut termasuk bahasa asing bagi diri kita kayak gitu.
Terus fungsi bahasa asing. Nah, fungsi bahasa asing itu ada tugas-tugasnya juga, dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai sarana perhubungan antar bangsa. Yang kedua, alat untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern bagi kepentingan pembangunan nasional. Yang ketiga, sarana pembantu pengembangan bahasa Indonesia. Persamaan antara bahasa pertama atau bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing adalah sebagai alat penghubung antara manusia yang satu dan yang lain dalam berinteraksi atau berkomunikasi. Itu adalah persamaannya. Dan sekarang perbedaan antara bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Yang pertama, bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa yang dari lahir dituturkan penggunaannya dalam lingkungan pergaulan bahasa yang sama dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, bahasa ibu disebabkan dari kebiasaan penggunaan bahasa seseorang. Jadi, jika seseorang sejak lahir menggunakan bahasa Indonesia seperti bahasa komunikasinya sehari-hari, maka yang termasuk bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh anak setelah mereka memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibu. Yang ketiga, bahasa nasional. Bahasa nasional adalah bahasa yang menjadi bahasa standar atau lingua franca di negara yang mempunyai banyak bahasa karena perkembangan sejarah, kesepakatan bangsa, atau ketetapan perundang-undangan. Bahasa nasional atau bahasa kebangsaan adalah suatu bahasa atau varian bahasa, contohnya dialek, yang memiliki sejenis hubungan de facto atau de jure dengan seseorang, dan mungkin melalui perluasan wilayah yang mereka duduki, sebutan ini digunakan bermacam-macam. Sebuah bahasa nasional bisa mewakili identitas nasional suatu bangsa atau negara. Yang terakhir, bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa milik bangsa lain yang dikuasai biasanya melalui pendidikan formal dan secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Posisi bahasa Arab di Indonesia. Di Indonesia, bahasa Arab berkedudukan sebagai bahasa asing, sejajar dengan bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Dalam kedudukan sebagai bahasa asing, bahasa Arab di Indonesia berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat penghubung antar bangsa. Sebagai alat penghubung antar bangsa, bahasa Arab cukup berperan karena sebagai bahasa resmi bagi kurang lebih 20 negara Arab yang terbesar di dua benua, yaitu Asia dan Afrika. Yang B, dinyatakan sebagai bahasa resmi di lingkungan organisasi PBB sejak tahun 1973. Yang C, sebagai bahasa resmi organisasi Islam internasional, misalnya Muktamar Alam Islami, Robit Alam Islami, dan lain-lain. Yang D, sebagai bahasa resmi dalam konferensi Islam internasional, di mana Indonesia menjadi anggota yang aktif. Misalnya Muktamar Media Massa Islam yang pernah diselenggarakan di Indonesia beberapa tahun lalu. Bahasa Arab tidak bisa disebut sebagai bahasa ibu, karena bahasa ibu merupakan bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seseorang sejak dini atau sejak kecil, yang menjadi dasar pemahamannya secara alamiah. Bahasa Arab juga sebagai bahasa kedua di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan perkataan guru besar Universitas Negara Medan atau Unimed
Profesor Amrin Saragih mengatakan, saat ini bahasa Inggris seolah sudah menjadi bahasa kedua di Indonesia. Mengingat dewasa ini penuturnya semakin banyak. Bahkan ada sekolah yang menjadikan pengantar dalam pendidikan. Dapat dikatakan bahwa bahasa Arab di Indonesia merupakan bahasa asing dan bukan bahasa kedua di negara Indonesia, apalagi bahasa ibu, walaupun sebagai kosakata tertentu terambil dari bahasa Arab. Baik, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.